Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bertemu kembali dalam mata kuliah Enterprise Resources Planning. Pada materi kali ini kami akan memaparkan tentang pertemuan kedua, di mana dalam hal ini akan membawa materi dalam Enterprise Resources Planning dalam perspektif proses bisnis dan rekayasa. Adapun agenda yang akan kami lakukan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah konsep rekayasa proses bisnis, bagaimana ukuran kritis dalam rekayasa proses bisnis, kemudian tujuan proses bisnis, dalam hal itu kemudian bagaimana konsep rekayasa itu sendiri, dan fase proses rekayasa bisnis, serta teknik-teknik rekayasa dalam proses bisnis. Selanjutnya akan dibahas juga tentang adanya sasaran proses bisnis serta ditutup dengan hasil yang diharapkan dalam rekayasa bisnis. Seperti kita ketahui bahwa rekayasa proses bisnis merupakan suatu strategi manajemen bisnis yang berfokus pada analisis dan desain alur kerja proses dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, alur kerja dalam suatu desain proses bisnis tidak lain adalah bagaimana kita melakukan desain input melalui proses untuk menghasilkan output. Nah, output itu berupa suatu barang yang selanjutnya akan dijual kepada customer. Dengan demikian maka rekayasa proses bisnis itu merupakan pendekatan manajemen yang bertujuan untuk memperbaiki bagaimana proses itu secara efektif dan efisien dari proses yang sudah ada. Nah, bagaimana ukuran-ukuran di dalam rekayasa proses bisnis? Ada 4 hal. Yang pertama itu adalah suatu biaya. Tentunya bagaimana kita melakukan rekayasa ini untuk menurunkan biaya. Jadi bagaimana biaya-biaya yang tidak yang lebih mahal maka akan dikurangi. Pemborosan-pemborosan akan kita kurangi. Namun demikian kita juga tetap mempertahankan ukurannya adalah dengan kualitas produk. Nah, kualitas produk itu merupakan suatu mutu yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ya. Nah, konsumennya itu siapa? Nah, tentunya adalah konsumen eksternal. Jadi suatu konsumen pembeli. Nah, kalau kualitas kita bagus, maka orang akan melakukan pembelian ulang. Nah, begitu juga kita ukuran di dalam rekayasa ini, kita juga bagaimana services atau bagaimana melakukan suatu layanan. Gitu ya. Jadi kualitas layanan juga harus kita perhatikan karena pelanggan merupakan suatu kunci sukses dalam sebuah bisnis. Nah, kalau kita layanannya bagus, tentunya pelanggan akan merasa puas, ya. Jadi kalau pelanggan puas, maka pelanggan akan melakukan loyal terhadap jasa kita, loyal akan terhadap produk kita, gitu ya. Jadi kalau produk kita itu bagus, maka kita akan lebih meningkatkan penjualan atau sales, gitu ya. Nah, di samping itu juga ukuran daripada rekayasa ini juga adanya suatu kecepatan. Bagaimana kita merespon, gitu ya. Bagaimana kita merespon suatu perubahan-perubahan, merespon dari kebutuhan pelanggan itu dapat kita penuhi dengan cepat. Nah, secara umum apa tujuan dalam hal ini? Jadi rekayasa bisnis ini kita adalah membantu bagaimana suatu proses bisnis ini dapat dijalankan dengan baik, dapat dikelola dengan baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, sekali lagi, jadi bahwa suatu proses bisnis itu intinya adalah bagaimana kita untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan diperoleh dari penjualan. Nah, penjualan itu merupakan suatu
aspek yang tentunya kita mengedepankan pelanggan. Jadi artinya apa? Rekayasa proses bisnis ini adalah bagaimana upaya mengelola organisasi itu dengan performa yang baik ditinjau dari aspek pelanggan. Nah, tentunya dalam hal ini apa? Tujuan utamanya adalah membantu perusahaan dalam melakukan restrukturisasi organisasi dengan berfokus pada desain proses bisnis yang lebih efisien dan efektif. Ini merupakan suatu model ya, konsep rekayasa proses. Jadi dalam suatu rekayasa proses itu ada 3 hal. Yang pertama, input melalui proses untuk menghasilkan suatu output. Sering disebut dalam hal ini merupakan suatu sistem produksi. Jadi input, proses, output. Nah, output itu bisa berupa barang maupun jasa yang diharapkan untuk kebutuhan customer. Nah, barang yang baik maka akan dikonsumsi oleh customer, kemudian barang yang kurang baik maka akan dilakukan feedback untuk dievaluasi kembali dari sisi input, proses, maupun bagaimana mekanisme di dalam suatu sistem produksi. Ada 4 fase dalam hal ini, di dalam rekayasa proses ini. Yang pertama itu adalah position for change. Jadi bagaimana kita melakukan suatu perubahan posisi, bagaimana kita merubah mindset organisasi, bagaimana kita bisa melakukan perubahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Fase kedua di sini diagnose the existing process. Ini bagaimana kita melakukan evaluasi, melakukan identify tentang proses-proses yang sudah ada, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya dalam fase ketiga ini kita ada apa namanya redesign proses. Jadi redesign proses di sini bagaimana kita melakukan suatu desain ulang kembali dari apa yang sudah ada dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang secara dinamis serta kebutuhan maupun kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Selanjutnya dari fase keempat ini kita coba transisi to the new design. Jadi bagaimana kita transisi desain baru. Ini kita kaitannya dengan bagaimana tentang pemasaran, strategi, tata kelola, desain dan seterusnya. Bahkan kita tes produk baru. Nah, bagaimana kita teknik rekayasa yang digunakan dalam hal ini? Jadi adalah bagaimana menjalankan bisnis ini serta perubahan-perubahan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan dengan teknologi yang semakin maju atau dengan teknologi baru. Ada 3 hal. Yang pertama adalah outcome analysis. Di sini kita coba untuk memahami dari sisi produk yang memberikan nilai yang baik kepada konsumen. Kedua adalah teknologi analisis. Ini tujuannya adalah untuk menerapkan bagaimana teknologi ini membuat suatu list kebutuhan-kebutuhan teknologi yang memungkinkan untuk bisa diterapkan dalam rangka untuk proses bisnis. Yang ketiga, activity elimination. Artinya apa? Artinya bahwa aktivitas-aktivitas yang kurang produktif ini bisa dihilangkan, kemudian bisa diminimalisir atau mungkin diganti dengan yang baru. Dalam kaitan itu maka ada beberapa hal, sasaran, proses. Dalam hal ini adalah yang pertama adalah bisa mengurangi siklus yang tidak diinginkan. Artinya bahwa suatu siklus di dalam suatu sistem produksi yang rantainya itu panjang kita bisa dihilangkan, artinya kita bisa diefisiensikan kembali dengan menghilangkan apa tadi hal-hal yang memang kurang produktif. Kemudian kita juga melakukan perbaikan performa kualitas proses secara
signifikan gitu ya. Jadi artinya kita bagaimana kita meningkatkan kualitas proses itu dengan melakukan suatu inovasi-inovasi, bagaimana kita bisa menjaga customer gitu ya, bisa memaintain produk kita dengan kualitas yang tetap terjaga. Kemudian yang ketiga dalam hal ini adalah bisa mengurangi ongkos. Jadi secara jangka panjang bahwa rekayasa proses bisnis ini akan bisa mengurangi ongkos produksi. Artinya apa? Jadi bahwa ongkos produksi rata-rata kita di dalam suatu bisnis bahwa pada intinya adalah bagaimana mengurangi biaya seefisiensi mungkin gitu. Artinya kita bisa mengurangi pemborosan-pemborosan dengan inovasi teknologi gitu ya. Pada intinya bahwa teknologi itu adalah dapat meningkatkan produktivitas. Apa yang dimaksud dengan produktivitas di sini? Produktivitas merupakan output dibagi dengan input atau rasio output terhadap input. Jadi semakin rasionya semakin baik, maka produktivitas itu akan semakin baik. Selanjutnya sasaran yang lain adalah bahwa kita perlu adanya suatu perbaikan di dalam kepuasan pelanggan secara signifikan. Jadi kita perlu melakukan suatu maintain ya, artinya kita bagaimana menjaga pelanggan itu agar tetap setia gitu. Jadi pelanggan agar tetap loyal terhadap produk kita, sehingga kebutuhan-kebutuhan pelanggan ini tentunya perlu kita identify dan perlu kita penuhi. Apa sih keinginan pelanggan gitu, apa kebutuhan pelanggan. Jadi artinya kita bukan keinginan pelanggan tapi kebutuhan pelanggan yang perlu kita kedepankan. Selanjutnya dari rekayasa bisnis tersebut, maka hasil yang diharapkan di dalam proses rekayasa bisnis ini tentunya yang pertama adalah suatu perbaikan proses. Bagaimana proses itu dapat diperbaiki sedemikian baik dalam suatu sistem produksi maupun sistem pengelolaan tata kelola organisasi. Dengan demikian maka rekayasa proses bisnis ini bisa melakukan suatu perbaikan efisiensi bisa mencapai 50 sampai 100%. Mengapa 100%? Yang 100% ini mungkin kita adalah bagaimana kita harus melakukan redesign atau kita adanya suatu inovasi baru atau temuan-temuan baru dari yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita secara umum bahwa ini juga bisa mengurangi biaya secara signifikan. Artinya secara total, secara umum ini bisa biaya bisa kita kurangi sedemikian rupa sehingga kalau biaya kurang otomatis dengan sales yang sama maka keuntungan akan meningkat. Dapat saya sampaikan bahwa keuntungan merupakan total pendapatan dikurangi total biaya gitu. Jadi kalau total biayanya itu berkurang maka keuntungan akan meningkat. Inilah harapan-harapan di dalam mengelola sebuah organisasi, khususnya organisasi perusahaan yang bersifat business oriented ini. Nah, yang terakhir di sini kita adalah adanya kecepatan. Bagaimana kita melakukan responsibility gitu ya. Bagaimana kita merespon suatu tanggapan, bagaimana kita merespon suatu permintaan customer, adanya perubahan-perubahan atau kebutuhan-kebutuhan baru dapat kita penuhi dengan lebih cepat gitu ya. Di samping itu juga kualitas mutu akan kita tingkatkan. Jadi dari mutunya juga kita tingkatkan, bukan hanya kecepatannya aja tapi mutunya tetap akan kita tetapkan dengan melakukan melakukan suatu survei kebutuhan pelanggan, survei kepuasan pelanggan,
dari situ kita bisa melakukan suatu evaluasi, mereview kembali, gitu ya. Jadi otomatis kita bisa melakukan suatu perbaikan-perbaikan untuk memperbaiki kualitas. Yang paling utama adalah layanan, gitu. Jadi layanan itu menjadi suatu bentuk yang paling memberikan respon kepada customer atau kepada pelanggan secara langsung, ya. Jadi kalau layanan kita itu kurang memuaskan, maka pelanggan juga akan tidak puas. Kalau tidak puas, maka akan tidak merekomendasikan untuk melakukan pembelian-pembelian atau melakukan hubungan dengan perusahaan-perusahaan kita, gitu ya. Jadi dalam hal ini bagaimana hasil di dalam suatu rekayasa bisnis ini? Rekayasa proses bisnis ini secara umum bisa memberikan suatu elaborasi, bisa memberikan suatu performa daripada organisasi, khususnya organisasi perusahaan, untuk bisa berdaya saing di dalam era industrialisasi, khususnya industri 4.0 dan society 5.0. Mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan di dalam suatu pembelajaran ERP yang terkait dengan rekayasa proses bisnis, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu kasanah pengetahuan, ya, bagaimana bisa membuka cakrawala kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya di Fakultas Teknik Informatika ini, bisa mengelaborasi bagaimana bisa mengkombinasikan antara ilmu-ilmu manajemen dengan ilmu teknik, gitu ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien. Ya, mungkin itu efektif dan efisien. Jadi pada intinya adalah rekayasa bisnis di sini kita coba bagaimana kita meredesain lagi, gitu ya, melakukan suatu perbaikan-perbaikan atas upaya-upaya, atas output yang sudah kita keluarkan, gitu ya. Apakah itu bisa memenuhi kebutuhan pasar? Dan apabila memenuhi kebutuhan pasar, maka itu harus kita pertahankan. Kemudian kekurangan-kekurangan atau mungkin dengan hal-hal yang masukan-masukan dari perubahan-perubahan perilaku konsumen, maka kita akan coba untuk penuhi, akan kita lakukan suatu inovasi-inovasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu barangkali, gitu ya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.